Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian ngerasain deg-degan luar biasa saat memulai sesuatu yang benar-benar baru? Hari ini, saya mau cerita tentang Budi, seorang teman kita yang baru saja memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah cerita tentang langkah pertama yang penuh keraguan, tapi juga penuh harapan. Pagi itu, sebuah notifikasi sederhana mengubah segalanya bagi Budi. Selamat, akun Anda telah aktif sebagai mitra Grab Bike. Selamat bergabung, pesan itu terpampang di layar ponselnya. Budi menatapnya lama, seolah belum sepenuhnya percaya. Di sebilannya, Rohim, sahabat karibnya, menyesap kopi paginya. "Lo kenapa, Bud? Bengong aja?" tanya Rohim. Penasaran, Budi menoleh. Matanya berbinar. "Aktif him. Akun gue aktif. Alhamdulillah," seru Rohim. Langsung berdiri dan menepuk-nepuk punggung sahabatnya dengan semangat. "Selamat datang di dunia baru, Bud. Siap-siap ya. Sekarang lo resmi jadi pejuang jalanan." Budi tertawa kecil. Ada nada haru di dalamnya. Pejuang jalanan. Ya, sebuah julukan yang terasa berat, sekaligus membanggakan. Tak butuh waktu lama, dengan semangat yang baru terpompa, Budi bersiap. Dia mengenakan jaket hijau pinjaman dan helm dari Rohim. Ini bukan sekadar atribut, tapi seragam perjuangan pertamanya. "Ini jaket sama helm sementara aja, Bud. Nanti kalau udah mulai dapat penghasilan, lo beli yang baru, yang lebih nyaman," kata Rohim sambil menyerahkannya. "Siap. Makasih banget ya, Him. Lo emang sahabat terbaik," balas Budi tulus. Rohim mengacungkan jempolnya. "Tenang aja, gue temenin dulu buat tarikan pertama. Ya, biar lo nggak bingung." Budi mengangguk lega. "Boleh banget. Gue jujur belum ngerti sistemnya sama sekali." Mereka pun berboncengan, dengan Budi di depan, memegang ponselnya erat-erat. Aplikasi Grab Driver sudah terbuka. Rohim, dari belakang, bertindak sebagai navigator sekaligus mentor. "Lihat nih, Bud. Yang warna hijau di peta ini namanya zona ramai. Artinya, di situ banyak permintaan order. Kita coba ke arah sana ya. Biasanya jam segini banyak yang mau ke kantor atau ke stasiun." Setiap meter motor berjalan, jantung Budi berdetak semakin kencang. Jalanan yang biasa ia lewati kini terasa berbeda. Ada tanggung jawab baru yang menanti. "Gue deg-degan banget, Him," bisik Budi. Rohim tertawa dari belakang. "Itu tandanya lo hidup, Bud. Nikmatin aja sensasinya." Dan benar saja, beberapa menit kemudian, suara yang ditangu-tangu itu akhirnya terdengar. Diinin, sebuah nada dering notifikasi yang khas menandakan ada order masuk. Di layar ponsel tertera, "Order masuk, jemput JL Cempaka Raya 10. Tujuan, Stasiun Tebet." Dunia seakan berhenti sejenak. Budi menelan ludah, tangannya dingin. Itu order masuk ya?" tanyanya, seolah butuh konfirmasi. "Iya, cepet klik, terima. Ayo, jangan sampai keambil orang lain," seru Rohim, tak kalah antusias. Dengan jari yang sedikit gemetar, Budi menekan tombol hijau di layar. "Berhasil. Gue dapat order." Astaga, perasaan campur aduk antara panik dan senang menyelimutinya. Rohim menepuk helmnya dari belakang. "Selamat, Bud. Sekarang jalan ke titik jemput." Gue ikutin dari belakang. "Tenang. Ada gue." Budi menyalakan mesin motor tuanya. Suaranya mungkin tidak semulus motor baru, tapi semangatnya membara. Motor itu menjadi saksi bisu langkah pertamanya sebagai pejuang jalanan. Sesampainya di lokasi penjemputan, seorang wanita muda sudah menunggu di pinggir jalan,
Matanya tertuju pada ponsel. Budi memberanikan diri. Ia menepi dan membuka kaca helmnya. "Permisi, dengan Mbak Rina?" Wanita itu mendongak. "Iya, Bang. Grab ya?" "Ya, Mbak. Mari, silakan naik." Setelah penumpang naik dengan aman dan mengonfirmasi tujuannya ke stasiun Tebet, Budi memulai perjalanan perdananya. Tangannya terasa kaku memegang setang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Padahal udara pagi itu cukup sejuk. Dia fokus pada jalanan, berusaha memberikan yang terbaik, meski seluruh tubuhnya tegang. Selama perjalanan, Budi lebih banyak diam. Dia terlalu gugup untuk memulai percakapan. Merasakan kegugupan itu, si penumpang tiba-tiba berkata dengan ramah, "Pelan-pelan aja ya Bang, saya nggak buru-buru kok." Kata-kata sederhana itu terasa menenangkan. Budi sedikit rileks dan mengangguk. "Iya, MB. Maaf ya Mbak, ini saya baru pertama kali. Akunya jujur." Di luar Dogen, penumpang itu tertawa kecil. "Oh, baru pertama kali narik Bang. Wah, pantesan. Semangat ya Bang, gak apa-apa. Semua orang pasti pernah mulai dari awal. Yang penting berani mencoba." Dukungan tak terduga dari penumpang pertamanya itu seperti embun di tengah gurun. Perjalanan yang tadinya terasa berat, kini menjadi lebih ringan. Sesampainya di stasiun, penumpang itu turun. "Terima kasih banyak ya Bang. Semangat terus kerjanya." Budi menyelesaikan order di aplikasi dan di sana, di layar ponselnya, muncul angka yang akan selalu ia ingat. 18.000 pendapatan pertamanya. Angka yang bukan sekadar nominal, tapi bukti bahwa ia bisa. Bukti bahwa ia mampu berjuang. Tanpa sadar, mata Budi berkaca-kaca. "Lo berhasil, Bob." Rohim yang sejak tadi setia mengawal dari belakang langsung menepuk punggungnya dengan bangga. "Gimana rasanya?" Tarikan pertama. Budi menghela napas panjang, melepaskan semua ketegangan yang menumpuk. Lega dan aneh. "Tapi gue bahagia, Him. Ternyata gue masih bisa." Kalimatnya menggantung, penuh makna. Rohim tersenyum lebar. Senyum seorang sahabat yang tulus. "Ini baru awal, Bud. Jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi lo udah berani ambil langkah pertama, dan itu yang paling penting." Ya, teman-teman, cerita Budi adalah cerita kita semua. Cerita tentang keberanian untuk memulai, tentang dukungan seorang sahabat, dan tentang kebahagiaan sederhana saat kita berhasil menaklukkan ketakutan kita sendiri. Langkah pertama mungkin yang tersulit, tapi itu juga yang paling berarti. Terima kasih sudah menyimak cerita inspiratif hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tataps.